Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau salam rahayu pemirsa. Masih bersama saya Bang Kumis Ogi dalam acara Ambegeses Maton yang berkaitan dengan seni budaya dan spiritual Nusantara. Di sebelah kanan dan kiri ini sudah hadir dua narasumber yang sudah melanglang buana, insya Allah sudah dikenal masyarakat Jawa Timur maupun Nuswantoro. Siapakah beliau? Kami langsung ingin berdialog dan kami persilakan untuk memperkenalkan diri kepada pemirsa. Ya. Saya Ki Purbo Diningrat dari Pembina Adat Budaya Spiritual Pendidikan di IGSN, Ikatan Guru Spiritual Nusantara. Gitu. Terima kasih IGSN, Ikatan Guru Spiritual, dan Mas Bram ini juga demikian. Silakan Mas untuk memperkenalkan diri pada pemirsa selaku Ketua Umum ya Mas. Ya, perkenalkan Rahayu, nama saya Bramastra Satria Dewa, saya Ketua Umum di Ikatan Guru Spiritual Nusantara. Kita membahas Ikatan Guru Spiritual Nusantara dulur. Apa itu Ikatan Guru Spiritual Nusantara? Kami langsung bertanya kepada Mas Bram. Ya, Ikatan Guru Spiritual Nusantara ini kelompok atau paguyuban perkumpulan dari para spiritual dan guru-guru spiritual di Indonesia. Jadi kita mengumpulkan beliau-beliau ini untuk saling asih asuh dan saling silaturahmi untuk tetap menjunjung dan uri-uri budaya Jawa khususnya. Adab Nusantara dulur. Pembina IGSN Ki Purbo, apa perannya selama ini? Peran saya yaitu membina tentang adat. Jadi adat Jawa itu bagaimana kayak ruwat Murwokolo dan sebagainya yang tertulis di dalam Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diri Catur Doso Bumi. Nah, terus juga untuk mendidik pendidikan tata krama unggah-ungguh dan cara kita berkomunikasi andap asor dengan para bini sepuh, dengan para muda. Jadi kita tempah, kita bina, kita tularkan juga rasa solidaritas untuk kemanusiaannya, terus lagi martabat tata kromonya kalau orang Jawa itu gimana, dan kita tularkan, kita didik juga tentang ajaran-ajaran Jawa. Jadi kayak seperti selamatan, kalau orang selamatan orang Jawa itu gimana, kalau toto Islam kejawen itu gimana. Nah itu terus dari piton-piton itu tentang adat itu kita tularkan semua gitu. Terus tentang keilmuan, masalah ilmu yang dari syariat, torekot, hakikat dan makrifat itu juga kita tularkan. Jadi para pembina padepokan ataupun perguruan atau paguyuban yang terhimpun di dalam Ikatan Guru Spiritual Nusantara itu kita bimbing untuk menularkan sedemikian rupa tentang adat-adat dan norma-norma kebaikan, juga tentang dari sistem-sistem dari beberapa macam perguruan itu kita tularkan regenerasi supaya apa? Adat budaya itu tidak punah. Dan lagi spiritual itu juga banyak sekali macamnya. Jadi spiritual itu dari adat Jawa juga ada spiritualnya. Dari adat keislaman juga ada spiritualnya. Dari adat agama yang menyangkut tentang agama kayak Kristen dan Hindu Buddha itu juga ada spiritualnya. Nah ini kita padukan dan kita tularkan, jangan sampai meninggalkan agamanya, tetapi juga tidak lepas dari adat dan budi pekertinya gitu. Itu tugas-tugas saya ya, sebagai pembina budaya, adat, spiritual dan pendidikan itu di IGSN demikian. Ini sudah saya tularkan sampai ke
UNESCO sana. Jadi saya tahun 2019 kemarin itu sempat studi banding juga sama teman-teman di belahan dunia, di contohnya di Eropa Barat, itu juga di Turki, Rusia, terus Arab, terus sampai di Kanada kemarin itu. Jadi saya 9 negara dulu waktu tahun 2019 itu, jelajah 9 negara, diundang oleh beliau-beliaunya itu untuk memadukan serta studi banding gimana adat Jawa, gimana itu spiritual Jawa, itu yang saya tularkan. Jadi sampai sekarang ini juga banyak siswa-siswa saya yang dari luar negeri, seperti contohnya kemarin ruwatan di bulan Ruwah. Kalau ruwatan di bulan Ruwah itu meruhi arwah para leluhur. Nah, kalau orang Jawa itu ada apa ya? Ruwahan. Nah, itu kemarin juga saya sambungkan dengan apa? Dengan ruwat Sambekolo. Itu juga ada teman-teman dari IGSN, dari beberapa guru-guru ataupun pembina dari Padepokan, dari Surabaya, Gresik, Mojokerto, bahkan dari Malang juga, dan bahkan dari Jakarta juga rawuh waktu itu. Terus dari Kanada sama dari Yugoslavia kemarin tuh ada 5 orang yang dari luar negeri itu, dari Brunei, dari Yugoslavia, dari Kanada, dan dari Selandia Baru. Selandia Baru kemarin itu. Terus kemarin di Jakarta juga ketemu. Nah, itu beliau-beliaunya juga di sana ingin menularkan adat Jawa yang dihimpun di dalam IGSN itu apa saja. Nah, itu terus kemarin juga sempat sharing juga di Jakarta kemarin itu tanggal berapa, 1 minggu yang lalu itu lupa. Nah, itu juga membahas masalah itu. Dan teman-teman di Bogor, teman-teman di Cikampek, di Depok itu juga kemarin juga saling berkumpul. Memang yang selama ini itu hilang, jadi kayak punah, hampir punah. Itu adat budaya tata Jawa yang seperti ruwatan itu yang hampir punah sekarang gitu loh. Jadi jangan sampai meninggalkan itu adat Jawa terus memunculkan ruqyah, sebenarnya sama saja gitu loh. Cuman apa? Orang itu tidak paham. Nah, kita nih mengungkap lagi dan menggali pemahaman ajaran Jawa ini gitu loh. Itu miturut kapitayannya gitu. Jadi di IGSN ini tidak semua guru harus tunduk kepada ajaran dari IGSN. IGSN ini nggak punya ajaran, tetapi hanya mengayomi serta membina, menularkan dan mengguyupkan gitu. Jadi kalau ajarannya itu ya sesuai dengan dari perguruan masing-masing gitu Mas. Gitu. Yang sesuai dengan adat istiadat yang dianut. Ngeten. Luar biasa pemirsa pemaparan Ki Purbo. Apa yang melatar belakangi Mas Bram mendirikan IGSN? Apa nilai-nilai budaya sudah mulai luntur, generasi muda kurang peduli dan inginnya merekatkan kembali budaya Nusantara yang sudah pernah dikuatkan oleh pendahului Indonesia? Betul, Bapak. Jadi apa yang dibilang sama Ki Purbo bahwa IGSN ini didirikan karena kita ingin merekatkan budaya Nusantara, yang notabene budaya-budaya Nusantara ini banyak sekali yang ada di luar negeri, tapi orang Indonesia sendiri, milenial Indonesia sendiri banyak yang malah nggak mengenal gitu. Jadi kita mau mengenalkan budaya itu dari budaya Jawa, budaya Sumatera, budaya Kalimantan atau budaya manapun akan kita kembangkan, dan dari seluruh Nusantara teman-teman yang bergabung di IGSN pun kita membuka lebar untuk mereka tetap membudayakan daerahnya masing-masing seperti itu, Pak. Nusantara ini dulu sudah pernah jaya ya, bisa apa namanya meraih atau bisa apa namanya memperluas wilayahnya ya.
Nusantara dengan Patih Gajah Mada ya. Tidak akan makan buah palapa sebelum Nusantara bersatu. Ini sudah menguasai 2/3 wilayah dunia dulur. Hebatnya demikian. Lah niki menurut Ki Purbo apakah ada pergeseran-pergeseran nilai untuk saat ini? Ada. Kalau pergeseran-pergeseran itu saat ini ada memang. Seperti contohnya gini. Pemuda-pemuda sekarang di Indonesia ini tidak memperdulikan tentang adat seni dan budayanya. Ketika adat seni dan budayanya itu diambil atau diakui oleh orang asing, negara asing, baru kita keluar-keluar. Nah, suatu contoh yang reok kemarin. Sebenarnya reok itu milik Indonesia asli, Ponorogo. Ya. Tetapi yang bisa mengembangkan di sana itu, yang bisa memuncarkan dulu itu mengoncerkan di UNESCO itu dulu dari Malaysia. Nah, orang-orang Malaysia itu belajarnya juga dari Indonesia. Sampai bisa makan beling atau makan apa itu. Itu ada satu sistem yang pemuda-pemuda sekarang ini bergeser ke aliran lain, tidak mengindahkan itu, melupakan. Nah, ternyata kok di sana kok bagus. Nah, akhirnya wah itu tekku lah. Wah itu tek Indonesia lah. Itu pergeseran itu ada. Bahkan juga gini, yang di Turki kemarin itu waktu saya di kota Buyuk, bagian negara Turki, kota Buyuk. Itu juga mengeklaim juga. Jadi kayak debus. Debus itu dulu di sana di Buyuk itu memang banyak orang kebal seperti debus gitu. Katanya debus yang di Indonesia itu sumbernya dari Turki. Gitu. Nah, mahasiswa di sana juga mengamini. Itu mengamini katanya bahwasanya debus itu dari kota Buyuk, bagian dari Turki. Saya tepis, bukan. Jadi selama ini kalau zaman Singosari itu sudah menguasai semua, sama seperti Mojopahit gitu loh. Nah itu kayak orang kebal, orang apa itu yang debus-debus itu sudah ada. Dan orang luar itu juga belajarnya dari Turki gitu loh. Ya Pak, dari Indonesia gitu. Nah yang sudah bergeser. Terus satu yang perlu diingat kayak Keraton Solo dan Jogja. Itu juga dulu yang memberi bislit atau tanda tangan pengakuan kerajaan atau keraton itu juga dari Turki. Sebab apa? Raja Turki sempat berhubungan dengan beliau-beliaunya raja-raja Jawa. Nah, diserap di sana oleh orang Turki. Nah, dikembangkanlah di sana di Turki gitu loh. Jadi ya kalau pergeseran itu memang dampaknya sangat besar sekali. Jadi khususnya para kaulah muda. Ini gesernya. Ini sekarang kita menggali serta menularkan kembali, jangan sampai pergeseran ini meluas. Nanti para generasi muda jangan sampai apa itu kayak Hono Coroko mbu garo lah. Kan sayang juga gitu. Ngaten. Gitu. Iya. Pemirsa, kita lanjutkan ke Mas Bram. IGSN ini mewadahi komunitas atau paguyuban atau padepokan apa saja, Mas? Yang sudah masuk di kita hampir ada 40 paguyuban, termasuk budayawan dan spiritual di seluruh Indonesia. Itu, Pak. Ya, Ki. Jadi dengan adanya pergeseran ini prihatin ya, Ki ya. Nah, semoga Ki Purbo selaku sesepuh pemirsa nanti bisa dibantu oleh para sesepuh yang lain, dan tentu generasi milenial seperti Mas Bram ini saya acungi jempol bisa berusaha menyatukan tatanan Nusantara tempo dulu menuju era milenial yang saat ini. Karena zaman dulu bangsa kita ini bangsa yang beradab, bangsa yang disegani dunia. Semoga
dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa kembali ya Ki. Bagaimana tanggapan Ki Purbo supaya era lama dengan era sekarang ini tidak ada perpisahan tetapi runtun, bahwa budaya Nusantara memang harus demikian dan harus jangan sampai budaya luar ini masuk ke kita sehingga bisa mengobrak-ngabrik toleransi SARA ya, istilahnya begitu Ki. Ya. Harapan dari para budayawan, para pakar budaya dan pakar seni itu demikian. Jadi supaya bisa terus mengumandang, berkembang dan bertahan. Tidak lepas dari itu ya, dari harapan kami ini salah satunya yaitu pimpinan negara dan pimpinan dewan yang di sana gitu. Jadi kalau pimpinan kita bisa menyadari tentang nilai-nilai dari seni dan seni itu bisa diuangkan, adat budaya itu juga masuk di dalam income negara gitu loh. Jadi ya kalau bisa pimpinan yang sekarang ini juga bisa mewadahi serta mengayomi lah. Jadi kayak presiden, harapan kami itu presiden Indonesia itu sekarang kayak Pak Jokowi. Ini sudah agak-agak masuk gitu loh. Nah, yang lebih lagi itu harapan kami juga dari Pak Ganjar gitu. Pak Ganjar ini orang Jawa, masih turun Singosari juga masih turun Mojopahit. Nah, ini yang saya harapkan dan teman-teman juga sangat mengharapkan suatu sosok yang kayak Pak Ganjar gitu loh, yang bisa membawa Indonesia ini adat, budaya, maritim, ekonomi, pendidikan dan perindustriannya semua Indonesia menjadi makmur, jaya semua. Jadi Gemah Ripah Lo Jinawe ini loh yang harus digali dan dipertahankan, diperjuangkan saat ini oleh pemimpin-pemimpin yang akan datang ini gitu. Luar biasa Ki Purbo, mantap sekali. Sebagai tambahan, berapa jumlah anggota IGSN pada sore menjelang petang hari ini ada buka puasa bersama untuk merekatkan IGSN? Yang hadir ini tadi acara baksos dan acara bukber bersama, tadi hampir 30 lebih yang hadir. Tapi anggota kita di seluruh Nusantara hampir ada sekitar 600 spiritual dan budayawan. Apa harapan Mas Bram terhadap anggota IGSN? Ya, harapan saya kita tetap bersatu untuk memajukan budaya dan seni Indonesia. Jangan sampai seni dan budaya kita itu diakui dan diambil alih sama negara lain. Jadi marilah kita yang milenial ini harus paham tentang budaya dan kita belajar tentang budaya. Seperti itu. Terima kasih kepada beliau berdua untuk berusaha merekatkan nilai-nilai budaya seperti era dulu sehingga bisa lestari, apa yang dicita-citakan oleh Nusantara Gemah Ripah Lo Jinawe akan tercapai. Saya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagak TV pancen api gak adek komen. Rahayu.